Di balik gemerlap kota-kota megah Shanghai dan Beijing, di mana gedung pencakar langit menjulang dan lampu neon menerangi malam, Cina menyimpan kisah-kisah yang jarang terucap. Negeri dengan 1,4 miliar jiwa ini adalah panggung keajaiban ekonomi dan budaya kuno, namun juga rumah bagi bayang-bayang yang tersembunyi di balik tirai bambu. Dari jalanan yang ramai hingga desa-desa terpencil, dari layar ponsel yang tak pernah padam hingga ruang-ruang sunyi di hati generasi muda, dari hukuman yang tak terucapkan hingga korupsi yang menggerogoti, Cina adalah mozaik kontradiksi, kemajuan yang memukau berdampingan dengan kontrol yang mencekik. Mengapa kisah-kisah ini jarang bergema di luar negeri? Karena tirai sensor, kepentingan ekonomi, dan sorotan media yang selektif sering menutupinya. Ini adalah kisah sisi gelap Cina, sebuah negeri yang berdetak dengan ambisi, namun dihantui oleh tantangan yang tersembunyi dari dunia. Cina adalah negeri yang hidup di bawah sorotan pengawasan, di mana setiap langkah, setiap kata, dan setiap klik dipantau dengan ketat. Sistem Great Firewall mengendalikan arus informasi, memblokir situs-situs global seperti Google, YouTube, dan media sosial barat, menciptakan dunia digital yang terisolasi. Warga Cina menari di panggung internet yang dikurasi, di mana platform seperti WeChat dan Weibo menjadi pusat komunikasi. Namun setiap pesan dapat diawasi oleh algoritma dan sensor pemerintah. Sistem skor kredit sosial yang mulai diterapkan sejak 2014 menilai perilaku warga, dari membayar tagihan tepat waktu hingga komentar daring, dan menentukan akses mereka ke pekerjaan, pendidikan, bahkan tiket kereta. Kehidupan di Cina diatur oleh aturan tak terucapkan. Menurut Amnesty International, ribuan jurnalis dan aktivis ditahan setiap tahun karena menyuarakan pandangan yang dianggap berbahaya. Kasus seperti kedua Michael Spavor dan Michael Kovrig, warga Kanada yang ditahan pada 2018 sebagai balasan atas penahanan eksekutif Huawei, menunjukkan bagaimana politik dapat merenggut kebebasan dengan cepat. Minoritas seperti Muslim Uighur di Xinjiang menghadapi tekanan berat melalui kebijakan sinisasi. Dengan lebih dari 1 juta orang dilaporkan ditahan di kamp-kamp rahasia tanpa proses hukum, sebuah praktik yang dikritik PBB sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa isu ini jarang bergema di media luar? Sensor ketat Cina membatasi akses jurnalis asing, dengan banyak outlet berita diblokir atau dipantau. Menurut VOA, Partai Komunis Tiongkok (PKT) sering menekan media internasional melalui ancaman ekonomi, seperti membatasi akses pasar bagi perusahaan barat yang kritis. Fokus media luar juga sering terpaku pada narasi geopolitik, seperti persaingan AS-Cina, sehingga isu seperti Uighur atau skor kredit sosial hanya muncul sekilas, tertutup oleh kepentingan politik dan ekonomi global. Di tengah gemerlap kota, kebebasan individu terkubur di bawah sorotan lampu panggung yang dikendalikan, dan dunia luar sering hanya melihat kilau permukaannya. Di balik citra Cina sebagai raksasa ekonomi, ada jurang lebar antara kilau kota dan kesunyian desa. Ekonomi Cina dengan PDB lebih dari 18 triliun dolar adalah yang terbesar kedua di dunia. Namun, ketimpangan sosial menciptakan dua dunia dalam satu negeri. Di kota-kota seperti Shanghai, gedung pencakar langit menjadi simbol kemakmuran, tetapi di daerah pedesaan, jutaan orang hidup dengan penghasilan kurang dari $2 sehari. Sekitar 35 juta warga, menurut laporan global, masih tinggal di gua-gua Yaodong meski dilengkapi fasilitas modern, sebuah paradoks di negeri yang memproduksi teknologi canggih. Pekerja migran yang jumlahnya mencapai ratusan juta adalah tulang punggung ekonomi kota. Mereka membangun gedung-gedung megah, bekerja di pabrik, atau menjadi pengantar makanan di jalanan Beijing. Namun, banyak yang hidup tanpa perlindungan hukum, asuransi kesehatan, atau jaminan sosial
bekerja hingga 12 jam sehari dengan upah minim, jauh dari keluarga di desa. Kota-kota mati, penuh gedung terlantar yang pembangunannya terhenti, menjadi saksi bisu ambisi ekonomi yang tak selalu terpenuhi. Tetapi, mengapa dunia luar jarang mendengar kisah para pekerja ini? Media Cina dikontrol ketat oleh PKT, mempromosikan narasi kemajuan ekonomi dan jarang menyoroti ketimpangan. Media asing, menurut diskusi di Quora, kesulitan mengakses daerah pedesaan atau pekerja migran karena pembatasan visa dan pengawasan. Ketergantungan ekonomi global pada Cina, seperti rantai pasok teknologi, juga membuat banyak negara enggan menyoroti isu ini untuk menjaga hubungan dagang. Namun, di tengah tantangan, pasar malam di kota kecil seperti Xi'an tetap ramai, dengan pedagang menjajakan makanan dan kerajinan, menunjukkan ketahanan komunitas. Pekerja ini adalah pilar yang tak terlihat, menopang kilau kota dengan keringat mereka. Namun kisah mereka tenggelam di balik tirai kemegahan. Generasi muda Cina adalah jantung masa depan negeri ini. Namun mereka hidup di bawah tekanan sistem yang mencekik. Dengan lebih dari 300 juta orang berusia 15 sampai 30 tahun, anak muda Cina adalah mesin inovasi, namun juga korban ekspektasi tinggi. Ujian masuk universitas atau gaokao adalah panggung kompetisi yang brutal, di mana jutaan pelajar bersaing untuk masuk universitas top dalam waktu hanya 2 hari. Tekanan ini mendorong tingkat kecanduan internet yang mengkhawatirkan, dengan lebih dari 3.000 remaja dirawat di Internet Addiction Center di Beijing sejak 2004. Pelajar Cina mencari makna di tengah sistem pendidikan yang ketat. Media sosial seperti Douyin, versi Cina dari TikTok, menjadi pelarian, di mana mereka menari, menyanyi, atau berbagi cerita, namun konten mereka diawasi ketat oleh sensor. Banyak yang merasa terjebak antara ambisi pribadi dan ekspektasi masyarakat, terutama di kota-kota besar, di mana biaya hidup melonjak. Krisis demografi juga mengintai. Pada 2020, jutaan pria muda diprediksi menjadi perjaka tua, karena ketidakseimbangan gender akibat kebijakan satu anak, menambah tekanan sosial yang sudah berat. Mengapa tekanan ini jarang disorot di luar Cina? Sensor pemerintah membatasi diskusi tentang isu sosial seperti gaokao atau kecanduan internet, dengan media Cina lebih menonjolkan prestasi akademik. Media asing, menurut laporan tim, sering fokus pada isu teknologi atau politik Cina, mengabaikan cerita personal anak muda. Narasi Cina sebagai ancaman juga mendominasi, membuat isu seperti tekanan pendidikan kurang menarik bagi audiens Barat. Namun, ada kilau harapan. Anak muda Cina menciptakan ruang mereka sendiri, seperti komunitas seni di Beijing atau startup teknologi di Shenzhen. Tokoh seperti Jack Ma, pendiri Alibaba, menginspirasi mereka untuk bermimpi besar. Organisasi seperti China Youth Development Foundation memberikan beasiswa dan pelatihan, membantu remaja di daerah miskin membangun masa depan. Generasi muda ini adalah benih harapan, berjuang untuk menembus tirai kontrol dan mengukir identitas mereka di panggung Cina yang luas. Di balik panggung kemajuan Cina, hukuman mati menjadi bayang-bayang yang jarang disorot. Cina adalah negara dengan jumlah eksekusi tertinggi di dunia, meski data resminya dirahasiakan. Menurut Amnesty International, ribuan orang dieksekusi setiap tahun untuk kejahatan mulai dari pembunuhan hingga perdagangan narkoba, bahkan korupsi dalam kasus tertentu. Sistem peradilan di Cina seringkali berjalan tanpa transparansi, dengan pengadilan yang dikontrol oleh PKT dan proses hukum yang minim publikasi. Terdakwa sering tidak mendapat akses ke pengacara independen, dan pengakuan dipaksa melalui tekanan atau penyiksaan bukanlah hal langka, seperti dilaporkan oleh Human Rights Watch. Kasus seperti eksekusi warga asing, misalnya Akmal Shaikh, warga Inggris yang dieksekusi pada 2009 karena penyelundupan narkoba, memicu kritik internasional, namun tidak mengubah kebijakan Cina.
Hukuman mati juga digunakan untuk menekan disiden politik atau minoritas, seperti di Xinjiang, di mana beberapa aktivis Uighur menghadapi vonis mati tanpa bukti yang jelas. Meski ada desakan untuk reformasi, PKT mempertahankan hukuman mati sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial. Mengapa isu ini jarang dibahas di media luar? Data eksekusi dirahasiakan sebagai rahasia negara, membuat jurnalis asing sulit mendapat informasi akurat. Menurut BBC, tekanan diplomatik dari Cina sering menghalangi liputan mendalam karena negara-negara barat khawatir kehilangan akses ekonomi atau hubungan dagang. Selain itu, isu hukuman mati sering kalah pamor dibandingkan topik seperti perdagangan atau teknologi yang lebih menarik bagi audiens global. Namun, di tengah bayang-bayang ini, ada upaya kecil untuk perubahan. Beberapa akademisi Cina mulai mengadvokasi penghapusan hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan, meski suara mereka sering dibungkam. Hukuman mati tetap menjadi bagian gelap dari panggung keadilan Cina, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik tirai bambu.